Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini adalah mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini di LKS semester 2 ya, semester 2 halaman 51. Baik, kita akan jelaskan ya pertama kali, yaitu mengenai pengertian zina. Zina itu adalah hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Jadi zina itu adalah hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kemudian hukum zina. Hukum zina itu adalah haram. Jadi haram itu adalah perbuatan yang jika kita lakukan mendapat dosa, jika kita tinggalkan maka akan mendapat pahala. Itu haram ya. Kemudian kategori zina. Zina itu terbagi dua. Yaitu yang pertama zina muhsan adalah pelaku zina yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Sedangkan yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu pelaku zina masih lajang dan belum menikah. Yang keempat yaitu mengenai hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina itu ada dua, itu berdasarkan pelakunya tadi, yaitu yang pertama hukuman rajam. Hukuman rajam itu untuk pelaku zina muhsan, yaitu didera 100 kali dan dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Itu untuk hukuman bagi pelaku zina muhsan, yaitu pezinanya sudah berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Jadi rajam itu dikubur setengah badan sampai leher, kemudian dilempari batu kecil-kecil itu sampai meninggal. Itu adalah rajam. Kemudian adalah hukuman dera. Hukuman dera itu adalah untuk pelaku ghairu muhsan, yaitu didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu berlaku untuk pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Yang selanjutnya hukuman bagi sebelumnya hukuman yang dilakukan terhadap pelaku zina, baik itu rajam maupun dera, itu ada syaratnya. Itu syaratnya ada 4 ya. Yang pertama itu harus ada saksi yang melihat perbuatan zina tersebut. Saksi itu minimal 4 orang. Jadi kalau saksinya kurang dari 4 orang itu belum bisa dilakukan hukuman terhadap pelaku zina. Jadi saksinya itu minimal ada 4 orang. Kemudian yang kedua adalah sumpah. Sumpah ini diuntukkan kepada saksi yang 4 orang tadi, itu mereka harus bersumpah bahwa yang mereka lihat itu kejadian atau peristiwa perbuatan zina itu memang betul-betul mereka lihat, saksikan ya. Kemudian yang ketiga pengakuan. Pengakuan ini adalah dari pelaku zina, pengakuannya. Jadi mereka benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat adalah dokumen atau bukti ya. Bukti, dokumen itu bisa berupa gambar atau foto atau video ataupun yang lain ya, dalam bentuk yang lain. Itu ya. Yang kelima ada hukuman bagi orang yang menuduh zina atau kazaf ya.
hukuman bagi orang yang menuduh zina itu untuk yang saksi tadi ya. Saksi tersebut ternyata dia mengada-ngada atau membuat berita palsu atau memfitnah ya, tidak terbukti kalau seorang tersebut melakukan zina, itu adalah hukuman mereka itu didera sebanyak 80 kali. Jadi mereka yang berbohong ya, menuduh orang lain itu melakukan zina tanpa ada bukti, itu disebut kazaf. Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, kemudian selanjutnya ini ada dalil ya, dalil yang menjelaskan mengenai hukuman bagi orang yang menuduh zina, itu dalam surat An-Nur ayat 4 yang bunyinya itu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsonati thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldata wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Itu artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu ya. Kemudian di situ ada pertanyaan ya. Apa itu arti baligh dalam Islam? Nah, baligh itu adalah orang yang sudah cukup umur untuk menerima sanksi atau hukuman dari agama. Kemudian bagaimana hukuman bagi pelaku zina muhsan sesuai syariat Islam? Tadi sudah dijelaskan ya, pelaku zina muhsan itu hukumannya adalah hukumannya adalah dirajam. Kemudian tuliskan arti kata zana yazni sesuai pemahaman Anda. Arti zana yazni adalah perbuatan zina. Bagaimana hukum menutup aurat menurut pandangan Islam? Hukumnya adalah wajib ya menutup aurat karena bisa menghindari dari perbuatan zina. Yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang kazaf? Kazaf tadi adalah orang yang menuduh zina. Nah, jadi ini ada tugas ya, bukan tugas kelompok tapi tugas pribadi ya. Amati lingkungan sekitar Anda, lakukan wawancara dengan salah seorang narasumber, misal kepala desa, RT atau RW. Tanyakan kepada beliau tentang perbuatan zina yang terjadi di desa tersebut dan sanksi yang diterima oleh pelaku zina. Kemudian susunlah hasil pengamatan dan wawancara kelompok Anda menjadi sebuah laporan dan presentasikan depan kelas. Jadi ini tugasnya ini ya tugas pribadi ya, bukan tugas kelompok. Nah, wawancaranya ini diganti dengan kalian mencari berita di surat kabar atau koran ya mengenai perbuatan zina. Paham kan? Jadi berita yang di koran itu kalian ambil, kalian gunting. Jika bersambung di halaman lain, kalian cari di halaman lain tersebut, kalian ambil. Kemudian digunting, ditempel di sebuah kertas ya. Ditempel gitu di sebuah kertas. Kemudian di bawahnya buat pendapat kalian. Penyebab perbuatan zina tersebut apa? Kemudian bagaimana menurut Anda solusi yang tepat untuk menghindari dari perbuatan zina. Jadi gitu ya. Tugasnya itu dikumpul minggu depan. Nah, udah. Jadi tugasnya yaitu mencari berita di koran, kemudian kalian ambil, gunting, kemudian ditempelkan di sebuah kertas ya, kertas HPS. Lalu kamu buat di bawahnya itu pendapat kalian ya. Apa itu? Sebelumnya kan kalian baca dulu berita itu, lalu tuliskan di situ penyebab perbuatan zina dari berita tersebut itu apa. Kemudian pendapat kalian bagaimana solusi atau cara untuk menghindari
dari perbuatan zina tersebut itu apa ya. Jadi sampai di sini tugasnya dikumpul minggu depan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.